Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 2 Shift 2 akan mempresentasikan tentang penentuan nitrit dalam contoh air. Nah, anggota kelompok kami yaitu ada Aditya Randi Fauzi, Anggara Setia Ristanto, Afani Fadila Sari Rizky Amelia, saya sendiri Norma Amalia Daninggar, Hesti Masya Mukti, dan Tasya Kamila Zahra. Baik, yang pertama itu ada prinsip pengujian. Jadi, prinsip pengujian dari penentuan kadar nitrit dalam sampel air menggunakan metode spektrofotometri UV vis atau spektrofotometer sinar tampak. Pada pengujian ini dilakukan dalam suasana asam, yaitu asam sulfanilat, pada rentang pH di sekitar 2 sampai 2,5 menggunakan dua reaksi, yaitu reaksi sulfanilamid dan reaksi NED atau N1-naptil etilen diamin dihidroklorida. Contoh atau sampel yang di dalamnya terkandung nitrit nantinya akan bereaksi dengan kedua reaksi tadi untuk membentuk senyawa azo. Yang mana senyawa azo ini terbentuk atas reaksi diazotasi yang merupakan reaksi senyawa aromatik yang teraktifkan antar asam sulfanilat dengan nitrit yang akan membentuk garam diazonium dengan reaksi NED yang membentuk suatu senyawa berwarna merah keunguan. Selanjutnya, larutan yang terbentuk akan diukur absorbansinya secara spektrofotometri sinar tampak pada panjang gelombang maksimum di 543 nanometer. Persiapan dan pengawetan contoh uji yaitu air suling disaring dengan kertas saring bebas nitrit. Setelah itu, filtratnya ditampung dan dimasukkan ke dalam botol gelas berwarna gelap bebas dari kontaminasi nitrit. Setelah itu, disimpan pada pendingin dengan suhu 4 derajat Celcius dan diperoleh sampel uji. Untuk pembuatan larutan kerja nitrit NO2N, yaitu larutan baku nitrit 0,5 mg per liter, dipipet masing-masing 0, 1, 2, 5, 10, 15, dan 20 ml, dimasukkan dalam lab ukur 50 ml, setelah itu ditambahkan air suling sampai tanda batas, dan dihomogenkan, lalu diperoleh kadar nitrit 0, 1, 2, 5, 10, dan 20 mg per liter. Pembuatan kurva kalibrasi yaitu pertama alat spektrometer disiapkan, setelah itu dioptimalkan sesuai dengan petunjuk penggunaan alat, dan dipipet contoh uji sebanyak 50 ml. Setelah itu dimasukkan dalam gelas piala 200 ml dan ditambahkan 1 ml larutan sulfanilamid. Setelah itu digocok dan dibiarkan selama 2-8 menit. Setelah didiamkan, lalu ditambahkan 1 ml larutan NID dihidroklorid. Setelah itu digocok dan dibiarkan selama 10 menit. Setelah itu dibaca absorbansi larutan pada panjang gelombang 543 nanometer dan diperoleh kurva regresi linier. Kemudian selanjutnya untuk penentuan nitrit, 50 ml contoh uji dimasukkan dalam gelas piala 200 ml, kemudian ditambahkan 1 ml larutan sulfanilamid, kemudian dikocok, kemudian dibiarkan selama 2-8 menit, kemudian ditambahkan 1 ml larutan NED dihidroklorida, kemudian dikocok, dan dibiarkan selama 10 menit. Dibaca absorbansi larutan pada panjang gelombang 543 nanometer. Dilakukan pengujian secara Doppler, diperoleh konsentrasi nitrit. Untuk penentuan recovery, 40 ml contoh uji, ditambahkan 10 ml larutan baku NO2 N 0,5 mg per liter, didapatkan persen recovery. Untuk hasil yang didapat yaitu standarisasi larutan nitrit 250 mg per liter. Pengulangan pertama yaitu didapatkan volume nitrit 25 ml,
dan volume titrasi 1 ml, perubahan warna yang terjadi tidak berwarna menjadi merah muda. Untuk pengulangan yang kedua yaitu volume nitrit 25 ml, untuk volume titrasinya 0,9 ml dan perubahan warnanya dari tidak berwarna menjadi merah muda. Untuk hasil yang kedua yaitu standarisasi larutan KMNO4. Pengulangan pertama yaitu massa Na2C2O4 0,0518 gram. Untuk volume titrasinya 11,5 ml dan perubahan warna yang didapat yaitu tidak berwarna menjadi merah muda. Untuk pengulangan kedua yaitu massa Na2C2O4 yaitu 0,0514 untuk volume titrasinya 11,4. Perubahan warnanya dari tidak berwarna menjadi merah muda. Untuk belangkonya sendiri volume titrasinya 0,2 ml dan perubahan warna yang terjadi dari tidak berwarna menjadi merah muda. Untuk penentuan kurva kalibrasi, konsentrasi standar yang digunakan 0, 0,1, 0,02, 0,05, 0,1, 0,15, dan 0,2 rata untuk konsentrasi standar 0 diperoleh rata-rata absorbansi 0, konsentrasi standar 0,01 diperoleh absorbansi rata-rata 0,029, untuk konsentrasi standar 0,02 diperoleh absorbansi rata-rata 0,06, untuk konsentrasi standar 0,05 diperoleh absorbansi rata-rata 0,143, konsentrasi standar 0,1 diperoleh absorbansi rata-rata sebesar 0,2723, konsentrasi standar 0,15 diperoleh absorbansi rata-rata 0,392, dan untuk konsentrasi standar 0,2 diperoleh absorbansi rata-rata sebesar 0,541. Kemudian untuk penentuan konsentrasi sampel dan spike, digunakan ada sampel 1, sampel 2, dan sampel 3. Dilakukan pembacaan absorbansi sebanyak 3 kali dan diperoleh absorbansi rata-rata untuk sampel 1 sebesar 0,1427, untuk sampel 2 diperoleh absorbansi rata-rata sebesar 0,1473, dan untuk sampel 3 diperoleh absorbansi rata-rata 0,1460, dan untuk spike ada spike 1 dan diperoleh absorbansi rata-rata 0,2720, untuk spike 2 diperoleh absorbansi rata-rata sebesar 0,2740, dan untuk absorbansi spike 3 diperoleh 0,2727. Kemudian untuk analisis data yang pertama yaitu standarisasi nitrit dengan rumus N sama dengan V1 kali N1 dikurang V2 kali N2 dikali 7 dibagi V3, sehingga didapatkan 0,2074 N. Kemudian yang kedua standarisasi kalium permanganat 0,05 N. Dari reaksi tersebut didapatkan grek natrium oksalat setara dengan grek kalium permanganat. Kemudian N kalium permanganat yaitu sama dengan massa natrium oksalat dibagi berat ekuivalen kalium permanganat dikali 1 dibagi volume titrasi. Untuk N KMNO4 yang pertama yaitu didapatkan 0,0685 N. Dengan N KMNO4 yang kedua didapatkan 0,0685 N, sehingga didapatkan rata-rata 0,0685 N. Kemudian yang ketiga itu penentuan linearitas untuk konsentrasi standar 0 ppm, absorbansi 0, dan konsentrasi 0,01 ppm didapatkan absorbansi 0,0290, kemudian konsentrasi 0,02 ppm didapatkan absorbansi 0,0600, kemudian konsentrasi 0,05 didapatkan absorbansi 0,1430, kemudian konsentrasi 0,1 ppm didapatkan 0,2723, kemudian konsentrasi 0,15 ppm didapatkan absorbansi 0,3920, kemudian yang terakhir konsentrasi 0,2 ppm didapatkan absorbansi 0,5410.
sehingga didapatkan persamaan regresi linear Y sama dengan 2,6588X plus 0,004 dengan koefisien determinasi sebesar 0,9991. Kemudian penentuan kadar sampel yaitu rumusnya konsentrasi sampel sama dengan absorbansi dikurangi intercept dibagi slope. Untuk konsentrasi sampel yang pertama yaitu didapatkan hasil 0,0521 mg per liter. Untuk konsentrasi sampel 2 didapatkan hasil 0,0539 mg per liter. Kemudian konsentrasi sampel 3 yaitu didapatkan hasil 0,0534 mg per liter. Kemudian konsentrasi spek pertama yaitu didapatkan hasil 0,1008 mg per liter. Kemudian konsentrasi spek kedua yaitu didapatkan hasil 0,1015 mg per liter. Kemudian yang terakhir konsentrasi spek 3 didapatkan hasil 0,1010 mg per liter. Kemudian konsentrasi sampel rata-rata itu dengan rumus sampel 1 tambah sampel 2 tambah sampel 3 dibagi 3 sehingga didapatkan hasil 0,0532 mg per liter. Untuk konsentrasi spek rata-rata yaitu spek 1 tambah spek 2 tambah spek 3 dibagi 3 sehingga didapatkan hasil 0,1011 mg per liter. Untuk penentuan LOD dan LOQ itu pertama ditentukan SY per X-nya dengan rumus akar sigma dari Y min YI kuadrat per N min 1 dan didapatkan 0,0065. Untuk penentuan LOD itu 3 kali SY per X dibagi slope dan didapatkan 0,0073 ppm. Untuk LOQ sendiri itu 10 kali SY per X dibagi slope dan didapatkan 0,0245 ppm. Hasil ini dapat dikatakan memenuhi persyaratan karena lebih kecil dari sampel. Untuk penentuan presisi dan akurasi itu ditentukan dari persen RSD dan persen recovery. Untuk RSD sendiri didapatkan 1,70%. Hasil ini terbilang bagus karena memenuhi persyaratan yaitu di bawah 2%. Untuk persen recovery-nya itu didapatkan 49,89%. Hasil ini kurang bagus karena jauh dari 100% atau di luar rentang 85 sampai 115%. Kemudian estimasi ketidakpastian itu dihitung dari ketidakpastian volume contoh. Yang pertama itu dari faktor kalibrasinya. Itu didapatkan hasil 0,0245 ml dan untuk faktor muai 0,0303 ml. Untuk ketidakpastian gabungannya didapatkan 0,0390 ml. Kemudian ketidakpastian kurva kalibrasi itu didapatkan 0,0017 mg per liter dan ketidakpastian presisi itu 0,0005 mg per liter. Untuk ketidakpastian gabungan dan ketidakpastian diperluas itu didapatkan 0,0862 mg per liter dan 0,1724 mg per liter. Hasil ini terbilang bagus karena mendekati 0. Selanjutnya untuk kesimpulan, berdasarkan dari pengujian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa yang pertama, kadar nitrit yang didapat dalam praktikum pada sampel 1 didapat hasil sebesar 0,0521 mg per liter. Kemudian untuk sampel 2 sebesar 0,0539 mg per liter dan sampel 3 sebesar 0,0539 mg per liter, di mana kadar ini kurang dari kadar maksimal yaitu 0,06 mg per liter.
Kemudian untuk kesimpulan yang kedua, yaitu persamaan kurva kalibrasi yang didapatkan, yaitu Y sama dengan 2,6588X plus 0,04 dengan koefisien korelasi atau R kuadrat yaitu 0,995, di mana hasil tersebut memasuki syarat keberterimaan, yaitu lebih besar dari 0,995. Kemudian untuk parameter LOD dan LOQ didapat hasil sebesar 0,073 mg per liter dan 0,0245 mg per liter. Akurasi didapatkan persen recovery sebesar 49,89%, di mana hasil tersebut tidak masuk dalam rentang syarat keberterimaan, yaitu antara 85% sampai 115%. Presisi atau persen RSD yang didapatkan sebesar 1,7%, di mana hasil tersebut masuk dalam syarat keberterimaan, yaitu kurang dari 2%. Kemudian, estimasi ketidakpastian volume contoh sebesar 0,0390 ml. Kemudian, estimasi kurva kalibrasi didapatkan 0,017 mg per liter, dan estimasi ketidakpastian presisi didapat sebesar 0,005 mg per liter. Nilai estimasi ketidakpastian gabungan didapat sebesar 0,0862 mg per liter, dan estimasi ketidakpastiannya didapat hasil sebesar 0,1724 mg per liter, di mana nilai tersebut menyatakan bahwa kesalahan dalam pengujian ini sedikit dan hasilnya dapat diterima. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.